Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan masuk ke CP yang kedua, yaitu pada kali ini kita akan belajar terkait psikologi kepribadian dengan dilihat dari sudut pandang behavioristik gitu ya. Kalau yang kemarin teman-teman sudah belajar terkait dengan psikoanalisa, kali ini kita akan mempelajari behavioristik. Nah, tokoh pertama dari behavioristik yang akan kita pelajari adalah J.B. Watson gitu ya. Oke, sebelum kita belajar tentang J.B. Watson, kita perlu mengetahui dulu tentang apa sih teori belajar behavioristik. Jadi sekarang teman-teman harus merubah kerangka pikir yang kemarin psikoanalisa, disimpan dulu, kita akan beralih ke suatu mazhab yang cukup jauh berbeda dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi pendekatan belajar behavioristik itu menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Jadi kalau di behavioristik, semuanya itu harus bisa terlihat, dapat diamati, dan dapat diukur, gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya alam bawah sadar, kemudian pengalaman masa lalu, unconsciousness, seperti itu. Jadi semuanya memang harus dapat diamati dan dilihat. Ini adalah ciri khas yang pertama. Kemudian berikutnya, selalu ada yang namanya rangsangan atau biasanya namanya stimulus yang menghasilkan sebuah respon gitu ya. Jadi akan ada sebuah stimulus yang nantinya akan menghasilkan sebuah respon perilaku tertentu. Itu ciri khasnya behavioristik. Kemudian stimulus atau stimultan itu adalah lingkungan belajar anak, apapun itu, baik dari internal maupun dari eksternal. Gitu ya. Jadi stimulus itu adalah lingkungan, apapun yang ada di lingkungan ini bisa menjadi stimulus gitu ya. Entah itu suara atau musik atau mungkin makanan gitu ya. Apapun itu yang ada di lingkungan itu adalah stimulus. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus tadi. Jadi tadi anak sudah diberi stimulus, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Nah, itu namanya respon. Apakah ketika belajar anak diberi stimulus suara jadi lebih cepat belajarnya atau tidak? Nah, itu namanya respon. Hasil dari stimulus tadi namanya respon. Kemudian pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Jadi pendidikan, teori belajar ini merupakan sesuatu yang sangat penting di aliran behavioristik. Kemudian pendekatan ini percaya bahwa dengan memberikan conditioning atau sebuah kondisi tertentu dalam proses pendidikan, maka dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita memiliki tujuan bahwa kepingin agar anak-anak dikondisikan mereka semuanya cepat dalam belajar gitu ya. Nah, kita bisa membuat sebuah situasi, sebuah lab hidup gitu ya, di mana kita bisa menentukan apa saja yang akan kita berikan ke anak-anak sehingga bisa tercapai perilaku yang kita mau sebagai tujuan akhir. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, ini adalah prinsip belajar. Jadi yang pertama adalah biasanya akan dilakukan dengan sengaja. Jadi ketika seseorang guru ingin mengubah sebuah perilaku murid, nah itu biasanya dilakukannya dengan cara yang sengaja. Ya, ada tujuannya. Lalu harus direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Jadi nggak bisa tiba-tiba hari ini saya ingin mengubah perilaku anak-anak gitu ya, tapi tidak ada rencananya. Nah, itu nggak bisa. Harus disesuaikan dulu jadwalnya, randonya seperti apa, jam berapa gitu ya. Lalu guru menciptakan pembelajaran untuk siswanya, jadi semuanya sudah disusun, dan memberikan hasil tertentu untuk siswanya. Kemudian prinsipnya adalah hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol dengan cermat. Jadi perilaku apapun atau stimulus apapun yang diberikan guru itu harus bisa dikontrol. Nah, seperti itu. Lalu akan ada sistem penilaian yang dilaksanakan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Harapannya dari prinsip belajar ini apa? Adanya perubahan perilaku atau behavioral change, menghasilkan kecakapan baru, skill baru,
kemudian adanya usaha untuk mencapai yang lebih baik dengan disengaja. Itu harapannya. Nah, itu tadi adalah prinsip behavioristik, prinsip teori belajar. Jadi intinya adalah ketika kita ingin mengubah sebuah perilaku, semuanya bisa dikondisikan dengan memberikan stimulus dan menghasilkan sebuah respon tertentu. Oke, kita masuk ke biografinya J.B. Watson. Nah ini adalah wajahnya J.B. Watson. Sebenarnya JB ini adalah singkatan gitu ya, namanya adalah John Boardus Watson gitu ya. Ini merupakan nama baptis ya. Nah, J.B. Watson ini merupakan penemu behavioristik yang pertama, sehingga dia disebut sebagai bapak behavioristik. Kemudian dia lahir di South California, Greenville, pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1958. Nah, Watson ini merupakan anak keempat dari 6 bersaudara gitu ya. Jadi saudaranya banyak. Lalu dia ini tumbuh di keluarga yang sangat miskin gitu ya teman-teman ya. Sudah miskin, anaknya banyak. Jadi bisa dibayangkan betapa susahnya dia hidup pada saat itu. Ibunya adalah seseorang yang religius. Kemudian sebenarnya dia menginginkan John ini menjadi pendeta. Tapi ayahnya itu merupakan seorang pemabuk dan menelantarkan istri serta anak-anaknya saat John berusia 13 tahun. Bayangkan, dia anak keempat dari 6 bersaudara, pada saat itu berusia 13 tahun dan masih punya adik. Dengan kondisi miskin seperti itu, ayahnya meninggalkan dan menelantarkan gitu ya, tanpa adanya tanggung jawab. Kemudian ternyata latar belakang keluarganya ini mempengaruhi perilaku John Watson. Jadi dia sering dilaporkan karena melakukan kekerasan dan mulai mengkonsumsi alkohol di usia muda. Karena mungkin dia tinggal di sebuah lingkungan yang sekitarnya itu adalah lingkungan yang sukanya berantem dan minum alkohol. Selain itu dia juga melihat ayahnya yang mungkin melakukan hal seperti itu. Kemudian pada saat sekolah dia seringkali terlibat masalah akademik. Ya, menunjukkan perilaku mudah terganggu oleh orang-orang dan agresif terhadap teman-teman sebayanya maupun orang dewasa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi bayangkan temperamennya si John Watson ini cukup itu ya, agresif gitu ya, sukanya berantem, marah-marah gitu. Tapi dia akhirnya tetap berusaha untuk mengejar pendidikan karena sebenarnya dia merupakan seseorang yang cerdas, hingga mendapatkan gelar PhD bidang psikologi tahun 1908 di University of Chicago. Setelah itu ia melanjutkan karir sebagai associate professor. Jadi setelah jadi doktor, dia jadi associate professor di Johns Hopkins University. Kemudian menciptakan istilah behaviorisme itu pada tahun 1913 ya. Beberapa tahun saja setelah dia jadi doktor gitu ya. Nah, eksperimen yang paling terkenal adalah eksperimen Little Albert. Seperti apa itu nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini adalah quotes yang paling terkenal dari Watson. Jadi judul quotes-nya adalah The Dozen Healthy Infant gitu ya. Intinya teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Intinya adalah Watson tuh pernah berkata bahwa berikan pada saya 10 anak kecil yang sehat, ya. Saya jamin, saya bisa menggaransi bahwa saya bisa mengubah mereka sesuai dengan kemauan saya. Entah dia jadi dokter, pengacara, artis, ya, koki, atau mungkin ketika saya ingin mereka berubah menjadi seorang pencuri atau perampok, itu saya juga bisa, ya. Jadi dia terkenal dengan kata-kata ini bahwa segala sesuatu tuh pasti mampu dirubah, disesuaikan sejak kecil apabila sudah diberikan stimulus tertentu. Nah, itu adalah quotes yang sangat terkenal dari J.B. Watson itu sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke pandangan utama dari teorinya si Watson. Nah, ini satu, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Jadi bagi dia, teori kepribadian itu ada hubungannya dengan erat terkait dengan stimulus dan respon.
Yang dimaksud dengan stimulus itu apa sih? Ya, stimulus adalah hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Ya, jadi stimulus ini adalah sesuatu yang mampu merangsang kegiatan belajar. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan kegiatan belajar di sini jangan hanya terkungkung pada kegiatan belajar sekolah gitu ya, kuliah, enggak. Tapi belajar hal apapun, belajar bernyanyi, belajar berhitung, termasuk belajar mencintai orang gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan belajar di sini, dia merasa bahwa stimulus itu adalah hal-hal yang mampu mengkondisikan atau mempengaruhi kegiatan belajar. Sedangkan stimulus biasanya disingkat dengan nama S. Kalau berikutnya respon ini biasanya dikenal dengan nama R, adalah reaksi yang dimunculkan anak didik ketika belajar, berupa gerakan, tindakan, dan lain-lain, di mana dia merespon apa yang tadi sudah diberikan. Dapat dikatakan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang paling tinggi. Nah ini, teman-teman perlu perhatikan respon ini ada beberapa jenis. Satu, jenis respon yang overt atau terbuka. Jadi bisa dilihat oleh orang, misalnya, saya ini kagetan gitu ya teman-teman ya. Ketika tiba-tiba ada suara duor gitu ya. Nah, saya itu biasanya otomatis akan teriak, wah gitu ya. Teriaknya itu sangat kencang gitu ya. Nah, itu namanya adalah respon yang terbuka. Jadi tadi ada stimulus suara, dentuman keras, lalu saya berespon dengan teriak, wah. Nah, itu adalah respon yang overt atau terbuka. Kalian semua akan tahu bahwa saya merespon hal tersebut dengan teriak. Lalu berikutnya ada namanya respon yang covert. Tidak terbuka, tidak terlihat alias tertutup. Ini kebalikannya. Misalnya nih, ada stimulus tiba-tiba di sekitar saya gitu ya, ada segerombolan orang itu sedang membicarakan teman dekat saya gitu ya. Ketika mereka membicarakan teman dekat saya, sebenarnya saya itu merupakan stimulus dan saya berespon. Respon saya adalah saya merekam, saya memikirkan di dalam kepala saya gitu ya. Tapi hal itu tidak terlihat oleh mereka. Meskipun sebenarnya saya berespon. Nah, itu adalah respon yang covert atau tidak terlihat dari orang lain. Berikutnya, jenis respon itu juga terbagi atas respon yang sudah atau pernah dipelajari. Seperti apa itu? Respon yang pernah dipelajari itu adalah respon yang ketika dia ketemu stimulus itu lagi, maka dia akan melakukan hal yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Nih contohnya, saya punya anak gitu ya, usia 1,5 tahun. Dia ini kemarin waktu usia 1 tahun itu mulai belajar jalan. Kemudian ketika anak saya ini ketemu dengan hal-hal yang bisa menghalangi jalannya dia. Jadi misalnya ada mobil-mobilan gitu ya di lantai. Nah, ketika dia melihat mobil itu, maka dia pernah jatuh dan tersandung. Lalu dia belajar bahwa, oh ketika saya melihat stimulus mobil, maka saya harus berespon hati-hati sehingga saya tidak akan terjatuh dan tersandung. Nah, lalu berikutnya, ketika ketemu dengan mobil itu lagi, anak saya ini yang umur 1 tahun ini bisa melangkah gitu ya, bisa seperti agak loncat atau melangkahnya itu sampai menghindari mobil agar dia tidak jatuh lagi. Nah, itu adalah respon yang sudah pernah dipelajari, sedangkan unlearned respon adalah respon yang belum pernah dipelajari. Jadi pengalaman pertama anak saya tadi ketemu mobilan dan dia tersandung jatuh, itu adalah hal baru yang belum pernah dia temui dan belum pernah dia pelajari. Nah, itu dinamakan dengan unlearned respon, seperti itu. Ini adalah jenis-jenis respon. Nah, berikutnya, si J.B. Watson ini merasa bahwa tidak ada unsur herediter atau keturunan sebagai perilaku penentu. Maksudnya apa, Bu? Gitu ya. Maksudnya adalah dia adalah seseorang yang merasa bahwa sifat atau perilaku itu tidak menurun. Jadi misalnya ayah saya koleris, dia nggak percaya bahwa saya nantinya akan jadi koleris, itu nggak percaya. Karena bagi dia,
perilaku manusia itu adalah hasil belajar ketika dia sudah lahir. Jadi tidak ada dalam genetik gitu ya. Dia keturunan koleris maka anaknya koleris gitu ya. Bagi dia nggak percaya hal itu gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dengan demikian, pandangan Watson bersifat deterministik, perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal bukan berdasarkan free will. Maksudnya apa gitu ya? Dia merasa bahwa perilaku manusia ini bukan pilihan bebas, bukan pilihan saya kepingin jadi dokter atau jadi dosen, bukan. Tapi yang menentukan saya akan jadi dokter atau jadi dosen itu adalah lingkungan di mana saya dibesarkan. Stimulus-stimulus yang diberikan oleh lingkungan itulah yang akan menentukan respon saya nantinya mau jadi dokter atau dosen. Ya. Poin yang ketiga dari pandangan utama Watson adalah dalam kerangka pemikiran memahami mind and body. Yang dimaksud dengan mind and body adalah kognitif, otak, dan behavior. Ya. Menurut Watson, mind atau kognitif itu ada. Tapi menurut dia, mind itu adalah sesuatu yang tidak terlalu bisa terlihat dengan gamblang gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa mind itu memang ada, tapi dia tidak terlalu melakukan pendekatan atau perubahan perilaku berdasarkan teori yang mengandalkan kognitif. Nah, dia hanya mengakui body atau behavior sebagai objek studi ilmiah karena gitu ya, behavior ini adalah sesuatu yang dapat dilihat. Ya, karena sesuatu dapat dilihat, dia sangat objektif dan jelas, semua orang bisa mempersepsikan yang sama. Seperti itu. Jadi dia merasa bahwa yang paling penting adalah behavior atau body. Nah, biasanya tokoh-tokoh behavioristik itu juga cukup setuju dengan pendapat ini, cuman kadarnya biasanya berbeda-beda. Tapi kalau Watson, ini adalah orang yang ekstrim merasa behavior atau body itu yang paling penting. Oke, berikutnya dia merasa bahwa ketika seseorang menilai kepribadian itu harus dipandang sebagai sesuatu yang objektif. Apa bedanya objektif dan subjektif, teman-teman? Kalau subjektif itu adalah penilaian berdasarkan diri saya sendiri. Penilaian berdasarkan cantik ya, atau gini, anak itu pintar ya, gitu ya. Itu subjektif menurut saya. Belum tentu menurut teman-teman anak itu pintar. Tapi pandangan yang objektif itulah adalah pandangan yang ketika semua orang menilai itu bisa dipandang rata. Misalnya, untuk menilai anak itu pintar atau tidak, maka kita harus melihat rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta atau belum. Nah, itu adalah pandangan yang objektif. Maka dari itu, metode yang digunakan harus metode yang bisa diobservasi. Ya, bisa dilihat oleh mata secara langsung. Atau metode yang bisa dikondisikan secara objektif. Lalu menggunakan tes-tes tertentu serta verbal report gitu ya, jadi catatan pembicaraan gitu ya. Karena semuanya adalah terlihat dan bisa direkam, bisa diputar gitu ya, bisa dibaca oleh semua orang. Lalu secara bertahap ternyata Watson ini juga menolak yang namanya insting gitu ya. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah psikoanalisa gitu ya, semua manusia itu terlahir atas dasar insting gitu ya. Dari bayi mereka sudah punya insting untuk hidup ya, atau insting untuk mati ya. Nah, baginya manusia sejak lahir itu memiliki refleks yang masih unlearned tadi ya. Semua orang yang lahir itu refleksnya belum mengerti, mereka tuh semuanya baru akan belajar gitu ya. Sehingga lama-kelamaan mereka akan belajar dan menjadi sebuah habit. Nah, tapi dia sebenarnya masih mengakui ada beberapa simple refleks seperti ketika ada kotoran masuk hidung, maka tubuh otomatis bersin. Nah, itu dia masih setuju seperti itu. Atau bayi secara otomatis dia akan merangkak ketika dia bertumbuh secara normal. Berikutnya adalah konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, gitu ya. Juga sebenarnya bagi tokoh behavioristik yang lainnya. Jadi habits yang merupakan dasar perilaku adalah
hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama. Jadi dia merasa ketika seseorang sudah bisa belajar terus akan membentuk sebuah habit, ya. Nah, ini ada dua hukum utama. Hukum yang pertama namanya resensi. Apa itu resensi? Resensi ini contohnya gini nih. Ketika teman-teman diperhadapkan pada perkuliahan online seperti ini. Nah, lalu teman-teman diminta untuk menilai bagaimana cara dosen mengajar gitu ya. Ada seseorang dosen ketika dia mengajar di satu semester yang pertama, ini ngajarnya enak banget. Tapi di satu semester yang terakhir, ngajarnya ternyata nggak enak banget. Lalu kasus yang kedua, dosen tersebut ngajarnya di semester yang pertama itu tidak enak. Jadi mungkin dia lebih sering meninggalkan kelas, datangnya telat gitu ya. Tapi di semester itu tadi semester pertama ya, di semester yang kedua dia mengajar lebih enak gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini sama-sama ya, dosen yang satunya sama-sama sekali enak, sekali tidak enak, satunya juga gitu, sekali tidak enak, sekali enak. Tapi ketika dia dinamakan resensi, itu adalah penguatan terakhir yang paling menyenangkan. Itu yang akan menentukan perilaku gitu ya. Nah, pasti kalian akan memberikan penilaian bahwa dosen dengan perilaku yang paling enak di saat akhir, di saat penilaian dosen gitu ya, itu adalah perilaku yang terbentuk, perilaku yang menyenangkan yang terbentuk. Nah, itu namanya resensi. Penguatan atau stimulus yang paling menyenangkan yang paling akhir diberikan itu akan membuat perilakunya terbentuk daripada ketika sama-sama diberikan tapi yang paling akhir saat penilaian perilaku yang diberikan adalah perilaku yang tidak enak. Berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi itu apa? Yaitu seberapa sering penguatan tersebut dilakukan. Jadi semakin sering diberikan stimulus, maka akan terbentuk. Nah, itu tadi ya, ada dua prinsip konsep learning. Yang pertama adalah penguatan atau stimulus yang paling terakhir diberikan, itu yang akan membentuk perilakunya. Lalu yang terakhir, frekuensi atau durasi yang paling sering digunakan, maka akan membuat perilaku tersebut terbentuk. Berikutnya, dia juga memiliki pandangan tentang memori atau ingatan. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh sering atau tidaknya dia melakukan perilaku tersebut. Jadi dia merasa tidak ada namanya ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, itu nggak ada. Yang ada adalah ketika dia sering melakukan hal tersebut, maka akan menjadi sebuah habit dan akan teringat, gitu. Ya. Kemudian dia juga merasa, ya, pandangan utamanya yang ke-8, proses thinking and speech itu terkait dengan erat. Maksudnya gimana gitu ya? Dia merasa bahwa ketika seseorang memiliki proses berpikir, ketika proses berpikirnya ini cepat, maka dia akan memiliki keterampilan berbicara dengan cepat dan baik. Jadi ketika diajak berbicara, langsung bisa merespon, ketika ada masalah, langsung bisa mengambil keputusan. Nah, dia merasa bahwa ketika orang itu proses thinking atau dia itu pintar, maka juga akan terlihat ketika dia berbicara. Termasuk misalnya, meskipun ketika orang berpikir itu tidak selalu direspon dengan ucapan gitu ya, tapi dari gerak-gerik tingkah laku atau gerak-gerik mulut itu sebenarnya juga bisa terlihat apakah orang ini thinkingnya dan speech-nya itu berhubungan atau berkaitan atau tidak, gitu ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini sumbangan utama Watson yang ternyata dipakai juga oleh banyak tokoh behavioristik, adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku itu dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi psikologi adalah ilmu yang bertujuan untuk meramalkan perilaku. Loh, kok bisa diramalkan? Iya dong, karena begini, ketika seorang tokoh gitu ya, atau seorang ilmuwan ingin mencapai sebuah perilaku tertentu, maka dia akan memberikan stimulus-stimulus sehingga responnya itu sesuai dengan apa yang dia mau, sehingga dia bisa terlihat, oh ini dia bisa meramalkan responnya tercapai gitu ya, seperti itu.